Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hafizah Hidayati dari kelas 11 IPS 3, absen 4, akan mempresentasikan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dan penegakan hak-hak bangsa. Di sini saya akan membahas materi tentang pergerakan nasional, pendudukan Jepang, dan ketertarikan Piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan dan pembentukan perangkat kenegaraan. Yang pertama, apa itu pergerakan nasional? Pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Pergerakan nasional juga bisa dibilang bentuk perlawanan terhadap penjajah menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selanjutnya ada faktor eksternal dan internal dari pergerakan nasional. Yang pertama itu ada ekonomi. Kondisi ekonomi memburuk mengakibatkan pergerakan nasional menjadi radikal dan revolusioner. Yang kedua ada sosial. Aspek sosial dalam pergerakan didasari karena telah dipilih, disepakati, dan penuh kesadaran. Yang ketiga budaya. Perbedaan cara pandang kebudayaan seperti budaya Barat dan Jawa. Yang keempat ada politik, yaitu ada ekonomi dan politik saling berkaitan, bertujuan melindungi kepentingan ekonomi dan melahirkan undang-undang. Selanjutnya ada periode dan strategi organisasi pergerakan. Yang pertama yaitu organisasi moderat dan kooperatif, terdiri dari Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam 1909, dan Muhammadiyah 1912. Yang kedua ada organisasi kebangsaan dan politik, yang terdiri dari Indisch Partij pada tahun 1911. Yang kedua ada Gerakan Pemuda 1915, Gerakan Perempuan. Yang ketiga periode radikal, yaitu terdiri dari Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI. Yang keempat periode pertahanan, yaitu Parindra dan Gapri. Materi selanjutnya ada pendudukan Jepang. Yang pertama ada kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang mendarat ke Indonesia pertama kali di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mendapat cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Yang kedua ada respon rakyat Indonesia ketika Jepang berhasil menduduki Indonesia, yaitu awalnya disambut dengan baik oleh Indonesia, hingga akhirnya rakyat Indonesia mengadakan perlawanan baik bawah tanah, pertempuran, dan melalui organisasi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Yang ketiga ada proses menuju Indonesia merdeka. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Selanjutnya ada pembentukan perangkat kenegaraan. Yang pertama ada pembentukan Kabinet dan Komite Nasional Indonesia Pusat. PPKI melakukan sidang pertama setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang tersebut menghasilkan penetapan UUD RI secara
proklamasi dan pengangkatan presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Hatta. Yang kedua ada pembentukan Badan Keamanan Rakyat. PPKI kembali mengadakan sidang pada 19 Agustus 1945 memiliki tujuan untuk membubarkan peta dan Heiho kepada Jepang. PPKI menetapkan pembagian wilayah ke dalam 8 provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.